Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anur Afifah, NIM 195211075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kelompok kami itu memberi nama produk kami yaitu Gamjacip atau kentang Mustafa. Nah, langsung saja kita ke latar belakang. Kentang Mustafa merupakan panganan yang cukup populer di Indonesia dan memiliki rasa khas yaitu pedas dan manis. Selain itu, tekstur yang renyah merupakan olahan kentang yang dapat dijadikan sebagai camilan atau menu pendamping saat makan. Menurut dari CNN Indonesia, ada banyak jenis camilan atau makanan ringan yang beredar di pasaran. Maka dari itu timbul niat bagi kami untuk memproduksi Gamjacip ini, sehingga kita berniat untuk membuat olahan kentang dengan cita rasa Nusantara yang kami sebut sebagai Gamjacip atau kentang Mustafa. Tempat produksi dari Gamjacip ini berada di Desa Ngariboyo, RT 1 RW 3 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sehingga ini kan berada di daerah lingkungan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Setelah itu ada visi dan misi dari memproduksi Gamjacip ini. Visinya menciptakan dan membangun usaha produksi kentang Mustafa yang bermutu dan berkualitas dengan harga yang bersahabat dan juga menguasai pasar Indonesia. Dari visi yang dijabarkan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai misinya. Misi yang pertama yaitu menjalin kepuasan dan kepercayaan dengan pelanggan. Misi yang kedua, menjaga dan menjamin kualitas bahan produksi. Yang ketiga, membuat inovasi rasa guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, membuat harga jual yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Setelah itu kita langsung menuju ke analisis strategis. Analisis strategis di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis eksternal. Terdiri dari analisis pelanggan. Pelanggan dari pangsa pasar produk Gamjacip ini merupakan semua kalangan yang berusia 7 tahun ke atas dan suka makan camilan dan juga sedang mencari lauk makan yang renyah guna untuk mengikuti tren yang berlaku di masyarakat sekitar. Kenapa kami memilih pangsa pasarnya itu di atas 7 tahun? Jadi kalau di bawah 7 tahun itu kan masih bayi ya, istilahnya masih anak-anak. Jadi kalau makan keripik itu kan berpengaruh terhadap kesehatannya mungkin, atau nanti malah jadi kenapa-kenapa. Jadi kita memilih usia 7 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Kompetitor merupakan satu atau beberapa pesaing usaha yang memiliki produk barang atau jasa yang sama. Kompetitor dianggap sebagai resiko yang harus ditaklukkan agar usaha yang dijalankan itu mendapatkan keuntungan. Tentunya untuk meningkatkan keuntungan, kita akan selalu memberikan barang atau produk yang bermutu, juga mengedepankan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga itu analisis pasar. Analisis pasar ini dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau segmenting. Menyasar pada semua kalangan masyarakat, baik orang dewasa atau anak-anak yang menyukai camilan dan bisa disandingkan juga dengan lauk makan. Poin yang kedua yaitu target pasar atau targeting. Target pasar sasaran kami adalah semua kalangan yang ada di semua daerah di Indonesia. Melalui media sosial kami dapat memperluas target pasar ke berbagai penjuru daerah yang berada di seluruh Indonesia, sehingga proses pemasaran produk ini bisa berjalan lancar. Kita biasanya menggunakan media sosial sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia. Yang poin ketiga yaitu posisi pasar atau positioning. Kami juga gencar untuk memberikan penawaran yang menarik baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Serta kami membuka peluang untuk bagi para reseller yang bisa bergabung dengan usaha ini, sehingga memperluas jaringan pemasaran, dan kami juga lebih terfokus pada penjualan melalui online atau menggunakan media sosial. Kenapa kami terlalu fokus menggunakan penjualan secara online? Karena
saat ini teknologi online itu sedang maju-majunya, sehingga apapun yang dijual di online itu pasti laku dan peminatnya itu pasti banyak, sehingga memunculkan ide bagi kelompok kami untuk melakukan penjualan secara online. Yang keempat yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini dibagi juga beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Industri makanan dan minuman diproduksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur yang ada di Indonesia. Peran penting sektor strategis ini terlibat dari kontribusi dan konsisten yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Maka dari itu, industri makanan ringan atau camilan memiliki peluang untuk terus berkembang ke depannya. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Salah satu sektor industri makanan ringan ini menjadi salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Kecanggihan dan perkembangan teknologi mempermudah para pelaku usaha untuk memasarkan produknya ke pasar. Yang selanjutnya, faktor hukum. Setiap pelaku usaha makanan wajib untuk mengurus izin edar produk terlebih dahulu agar produknya itu dinyatakan legal secara hukum. Ada undang-undang tertulisnya juga kan, jadi harus setiap usaha yang didirikan itu harus memiliki perizinan terlebih dahulu, maupun itu izin tempat, izin melakukan usaha, izin produknya itu harus sesuai BPOM gitu-gitu. Terus yang analisis internal. Jadi analisis internal ini terbagi atas beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu kekuatan modal. Modal usaha biasanya berasal dari modal bersama dari semua anggota atau pendiri produk tersebut. Keterbatasan modal menjadi suatu kendala yang harus dihadapi pada produk ini. Agar perkembangan dapat berjalan lancar, tentunya harus memiliki modal yang besar ya. Maka dari itu kami mengharapkan banyak investor yang ingin berkontribusi dalam pengembangan usaha ini dengan menggunakan sistem penjualan yang ada pada produk ini. Kami yakin akan mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi sehingga digunakan sebagai modal usaha. Poin yang kedua, produksi atau operasi. Gamjacip ini memiliki proses produksi yang sangat panjang. Bahan-bahannya digunakan itu dipilih dalam proses produksi itu, pemilihan melalui disortir secara yang terbaik, yang memiliki kualitas dan kuantitas produk yang terjamin. Juga variasi rasa yang dimiliki pada produk ini juga diperhatikan secara detail agar terhitung dengan baik. Produk kami tidak mengandung bahan pengawet sedikit pun, dan juga pada produk ini diperhatikan juga tanggal produksi, juga tanggal kadaluarsanya, sehingga konsumen itu tahu, oh ini produk ini diproduksi tanggal ini, sehingga jangka waktu kadaluarsanya itu tertera secara nyata sehingga konsumen tidak akan merasa tertipu. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pada perusahaan kami selaku pendiri sangat memperhatikan karyawan dalam hal produksi agar kualitas produk Gamjacip ini selalu memiliki kualitas yang terjamin dan memiliki rasa yang sama setiap saat. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dari Gamjacip ini yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Poin pertama, produk yang memiliki berbagai varian rasa, harganya juga murah dibandingkan dengan pesaing lainnya, bahan baku dan peralatan lainnya itu mudah dicari sehingga dapat dengan mudah untuk memproduksi produk. Yang selanjutnya yaitu kualitasnya terjamin, di mana kentang yang digunakan adalah kentang yang baru dan tidak memiliki kecacatan. Dan Gamjacip ini sangat cocok untuk pecinta keripik berasa, baik itu rasa pedas, manis, asin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini mudah hancur atau berubah bentuk jika tidak dikemas dengan baik. Misalnya kita ngemasnya kan pakai standing pouch, jadi
mungkin kalau tertumpuk-tumpuk dengan produk lainnya atau pemesanan banyak itu bisa hancur. Jadi kita setiap pengemasan untuk dijual atau dikirim ke luar kota, kita menggunakan pelindung agar keripik itu masih utuh bentuknya. Kelemahan yang kedua yaitu hanya bertahan kurang dari 2 bulan. Jenis makanan keripik itu kan biasanya bertahan lama, tapi tidak terlalu lama banget ya, sehingga kalau terlalu lama itu kan pasti akan mempengaruhi rasa. Yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, media sosial sebagai sarana pemasaran untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas. Yang kedua, bisa dijual sebagai reseller. Yang selanjutnya itu threat atau ancaman. Pesaing yang menjual produk yang sama semakin banyak, sehingga kompetitor itu semakin gencar berusaha untuk menjual produknya masing-masing agar produk yang ia miliki itu tetap unggul dan penjualannya semakin tinggi. Lalu rencana pemasaran. Segmenting dari produk ini menyasar semua kalangan masyarakat, baik orang dewasa atau anak-anak yang menyukai camilan, dan juga disandingkan dengan lauk makan. Yang selanjutnya yaitu targeting. Target pasar kentang Mustafa ini adalah para penggemar camilan dari berbagai kalangan. Yang selanjutnya positioning. Banyak pesaing yang terjadi, dan kami berusaha untuk mempertahankan cita rasa keripik yang enak dan menjual dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya yaitu strategi marketing mix. Yang pertama produk gamjazib ini merupakan makanan kering yang lebih dikenal dengan kentang Mustafa atau kentang kering balado. Yang kedua yaitu promosi. Dari sistem promosi dari gamjazib ini menawarkan ke warung ataupun toko serta memasarkannya lewat media sosial agar lebih dikenal oleh masyarakat lainnya, sehingga pendapatan produk ini akan terus meningkat, produksinya juga meningkat. Yang selanjutnya yaitu price. Produk ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau ya bagi semua kalangan, yaitu mulai dari 12.500, ada juga yang 10.000, itu yang rasa original. Yang selanjutnya yaitu place, dijual di wilayah Magetan dan Karanganyar, Sukoharjo dan juga sekitarnya, dan juga melalui online. Lalu rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha ini adalah Gamjacip, pemiliknya Deni Aisyah Nur Hanifah, alamat di Desa Ngiriboyo, RT 1 RW 3, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bentuk usaha merupakan UMKM. Jumlah sumber dayanya ada 3. Lalu timeline kegiatan dapat dilihat pada tabel. Yang selanjutnya rencana produksi dan juga operasi, manfaat dan kegunaan produk. Yang pertama yaitu dapat dinikmati untuk camilan. Yang kedua dapat dinikmati untuk menahan lapar. Yang ketiga membantu memenuhi gizi makanan pendamping nasi. Yang keempat, makanan pendamping nasi itu bisa dijauhkan lauk makan misalkan. Yang keenam yaitu makanan praktis saat berpergian. Lalu ada peralatan dan bahan baku yang digunakan. Peralatan tentu saja yang pertama yaitu penggorengan, kompor, blender, tabung gas, pisau, dan kentang, pasah kentang atau irisan kentang yang buat tipis-tipis seperti itu. Ada ember, panci, dan nampan. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan dalam membuat kentang Mustafa ini, yang pertama yaitu yang paling pokok itu adalah kentang. Yang kedua kacang. Yang kedua selanjutnya bawang merah, bawang putih, cabai, garam dan bumbu-bumbu lainnya. Juga ada daun jeruk. Proses produksinya yang pertama yaitu membersihkan kentang terlebih dahulu, mengupasnya, lalu dipotong sesuai ukuran diinginkan ya. Kita ada 2 jenis potongan kentang. Yang pertama itu seperti mie, kecil-kecil, dan juga kotak-kotak ya, direndam dengan air, digoreng, lalu dibumbui dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Yang selanjutnya itu rencana keuangan. Total biaya atau modal awalnya itu menghasilkan angka 913, sedangkan total biaya per bulannya 448.000. Kita ke
biaya pokok penjualan. Yang pertama itu HPP, menghasilkan nilai harga pokok produksinya itu 448.000 dibagi dengan 50 pieces sama dengan 8.960. Sedangkan harga jualnya, harga pokok ditambah laba yang diinginkan yaitu 8.960 ditambah 3.500 hasilnya 12.500. Analisis keuntungan pendapatan atau hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal mendapatkan angka 117.000 per bulan. Kalau per tahun itu sekitar 7.500.000 rupiah. Sedangkan presentasi labanya adalah 39,5%. Analisis titik impas, PP sama dengan biaya tetap sama dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit menghasilkan angka 80. Lalu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual menghasilkan angka 989.438,3. Jika modal awal yang didapatkan dari perhitungan yaitu 913, maka setiap anggota kelompok membayar iuran sebesar 305, namun dianggarkan menjadi 350 dibagi 3 yaitu 1.050.000. Kelayakan investasi atau payback period, total investasinya adalah 1.500.000, sedangkan arus kas atau profitnya sebesar 117.000. Lalu payback periodnya adalah total investasi dikali 1 net cash inflow sama dengan 1.050 dikali dengan 1 dibagi 117.000 sama dengan 8,9 atau 10 bulan. Net present value atau NPV sama dengan total PV kas bersih dikurangi investasi 7.500.000 dikurangi 1.050 sama dengan 6.450. Dari hasil net present value dari Gamjacep Mustafa adalah 6.450.000 yang memiliki nilai positif, maka investasi ini layak atau dapat diterima. Lalu ada bisnis model kanvas, key partnership-nya pemasok bahan baku kentang, yang kedua pemilik toko oleh-oleh. Key activities-nya menawarkan produk, mendata pesanan yang masuk, memproduksi barang pesanan, mengirim pesanan sesuai permintaan sekaligus juga bertransaksi. Yang selanjutnya yaitu key resource, yaitu human resource development, pegawai bagian pemasaran. Lalu ada value proposition, bahan baku yang berkualitas, lalu ada berbagai macam varian. Selanjutnya kepuasan rasa yang mewah dengan harga yang ramah di kantong, lalu kemasan yang menarik konsumen. Yang selanjutnya yaitu customer relationship, dilakukan promosi juga diskon, selalu top up to date informasi di sosial media sehingga testimoni dari konsumen itu nyata adanya. Lalu ada customer segment, berbagai customer segment ini berasal dari berbagai kalangan konsumen umur dari 7 tahun ke atas. Lalu ada channels, yang pertama itu sosial media, yang kedua toko oleh-oleh, yang ketiga itu reseller. Selanjutnya dari bisnis model kanvas ini ada cost structure, dimana yang pertama yaitu biaya bahan pokok produk, yang kedua gaji pegawai, yang ketiga proses pengolahan produk, yang keempat biaya promosi, lalu ada biaya kemasan dan packaging. Revenue stream yang terakhir yaitu keuntungan penjualan produk kentang Mustafa dan juga penjualan online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.